Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur mana kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberinya nikmat, itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan beribu nikmat yang lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'annya bahwasanya ketika daun-daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertasnya, dan lautan-lautan yang ada di dunia ini dijadikan sebuah tintanya, maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Selanjutnya adalah salawat beriringkan salam, salawat berangkaikan salam, salawat bersapakan salam, salawat berjunjungkan salam, terus tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita sebagai manusia yang begitu lemah, sebagai manusia yang begitu hina, terhitung sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kenikmatan, berbicara tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pada hari ini kita akan membahas tentang kenikmatan dengan ganjaran syukur. Apa ganjaran ketika kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, jelaskan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi ayat surah Ibrahim ayat ke-7 menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan syukur tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala sungguh mulia, Allah Subhanahu wa taala sungguh barakah, Allah Subhanahu wa taala sungguh sesuatu yang memberikan kita kenikmatan atas syukur kita kepadanya. Maka daripada itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian yang begitu besar, bukan hanya mensyukuri kenikmatan yang begitu indah, tentang kenikmatan yang memberikan kita kebahagiaan, tentang kenikmatan memberikan kita kekayaan, tentang kenikmatan memberikan kita cinta kepada sesuatu. Tapi syukur dalam arti besar, syukur dalam arti luas, memberikan faedah ketika kita melakukan sesuatu, baik itu jelek, maka semua itu harus disyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat-nikmat kita dari nikmat yang begitu kecil menjadi nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita seorang manusia, terkhususnya seorang pemuda, seorang
yang memberikan satu harapan yang besar kepada masa depan dunia. Dan pemuda dikaruniakan suatu akal yang begitu sehat, karena ketika masa muda, ketika masa remaja, ketika masa dewasa, maka pikiran kita terbuka begitu luas, pikiran kita terbuka begitu lebar. Maka daripada itu, kita sebagai remaja, sebagai penerus bangsa, harus bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karunia pemikiran kita, entah karunia kehebatan pikiran kita melacak suatu masa depan yang begitu indah, memberikan masa depan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka dengan kita selalu bersyukur atas nikmat kita masih muda, maka kita harus menggunakan nikmat di saat muda itu untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang muda, atau generasi pemuda pemelihara bangsa, pembela bangsa, maka kita harus selalu bersyukur atas nikmat kemudaan kita, dengan selalu berkarya, dengan selalu meningkatkan prestasi-prestasi kita untuk membangun suatu peradaban yang begitu mulia tentang ilmu agama, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda penerus bangsa, kita harus menyiapkan mental kita. Jangan sampai mental kita terkalahkan oleh teknologi yang begitu menyesatkan. Jangan sampai mental muda kita terjerumus ke sesuatu yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda adalah pemimpin harapan bangsa. Pemuda adalah suatu tonggak perjuangan, suatu tonggak yang meneruskan estafet perjuangan orang-orang yang telah lanjut usia. Maka daripada itu, kita sebagai manusia, kita sebagai pemuda, kita sebagai penerus bangsa harus menyiapkan mental kita, menyiapkan ilmu kita dengan selalu bersyukur tentang apa yang telah kita punya. Maka daripada itu, seorang pemimpin, terkhususnya persiapan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pemuda, maka daripada itu, manusia atau pemuda harus menyiapkan mentalnya, harus menyiapkan suatu ilmu, harus menyiapkan suatu hal yang bisa menjadikan dia maju di masa depan. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda, kita sebagai penerus bangsa harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita bisa memimpin orang-orang yang banyak, sebelum kita bisa memimpin suatu peradaban yang besar, sebelum kita bisa memimpin orang-orang tentang agama, memimpin orang-orang tentang ilmu-ilmu umum lainnya, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus menyiapkan diri kita sendiri. Kita harus menunjukkan ke jalan yang benar bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah siap dengan diri kita, ketika kita sudah bisa memimpin diri kita, maka kita bisa memimpin orang-orang yang ada di luar sana. Ma'asyiral rahimahumullah. Sebutkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu rahim wa kullu mas'ul an rabbih. Jelaskan bahwasanya seorang manusia adalah seorang pemimpin penerus bangsa, pemimpin penerus agama, pemimpin suatu umat yang begitu besar. Maka daripada itu, kita harus memimpin diri kita ke jalan yang baik. Kita harus meneladani diri kita, menyiapkan diri kita ke satu hal-hal yang baik, terkhususnya untuk agama, terkhususnya untuk negara, terkhususnya untuk dunia dan akhirat. Maka daripada itu, kita harus menyiapkan masa muda kita dan menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin agama, pemimpin negara, dan pemimpin dunia. Maka daripada itu, bersiaplah memimpin kita dengan baik, karena setiap apa yang kita pimpin, setiap apa yang kita perjuangkan, kita di atas sebagai pemimpin, maka kepemimpinan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pimpin akan menjadikan tanggung jawab bagi kita yang begitu besar.
Karena apa yang kita pimpin itulah yang akan ditanya di akhirat nanti. Tentang apa yang kita pimpin. Kita sebagai pemuda pemimpin bagi diri kita. Kita sebagai bapak-bapak pemimpin bagi keluarga kita. Dan lain sebagainya. Mungkin dengan tausiah ini bisa menunjukkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dari orang-orang yang begitu bersempurna dengan ilmunya, sebagai orang-orang yang taat dengan agamanya, menjadi orang-orang yang taat dengan negaranya, memiliki orang-orang menjadi orang-orang yang begitu banyak ini. Masyaallah. Mungkin cukup di sini saya bisa dapatkan. Bila saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya